Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Saya berdoa setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, dan renungan ini boleh menguatkan dan membangun iman kita. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Ketaatan yang Mengubahkan. Kita akan sama-sama belajar ketaatan di tengah ketidakpastian. Ketaatan yang muncul dari iman dan yang pada akhirnya mengubahkan hidup. Kita akan belajar dari Lukas 5 ayat pertama sampai 11. Kita membaca kisah tentang Simon Petrus yang sudah menangkap ikan semalaman tetapi tidak mendapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus datang dan dengan sederhana berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, saudara, kita lihat responnya Petrus. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Saat itu Petrus sebenarnya punya alasan untuk menolak. Kenapa? Yang pertama, Petrus adalah nelayan, sedangkan Yesus bukan. Kedua, malam adalah waktu yang terbaik untuk menangkap ikan, bukan siang hari. Dan yang ketiga, mereka sudah lelah. Tetapi Petrus memilih ketaatan, dan hasilnya mereka menangkap begitu banyak ikan sampai jala mereka mulai koyak. Mukjizat terjadi karena ketaatan. Di Alkitab kita bisa melihat Tuhan melakukan banyak mukjizat setelah orangnya taat dulu. Seperti saat air dirubah menjadi anggur. Pelayan harus menuang air dulu, baru terlihat kalau airnya berubah menjadi anggur. Dan saat Laut Merah terbelah, Musa harus mengangkat tongkatnya terlebih dahulu. Ketaatan itu seringkali mendahului keajaiban. Tuhan gak selalu kasih kita peta dengan rute yang lengkap, tapi Tuhan kasih kita satu langkah, dan Tuhan mau lihat kita percaya gak, kita taat gak. Kadang ketaatan itu mirip kayak Google Maps, saudara. Kita gak ngerti kenapa harus belok kiri atau belok kanan. Kadang Tuhan suruh kita putar balik, meskipun kita merasa sudah di jalan yang benar. Tapi Tuhan beda dengan Google Maps ya saudara. Tuhan tahu mana jalan yang terbaik, bahkan jalan yang kita gak mengerti atau kita gak lihat. Dan ketaatan itu sebenarnya gak cuma di saat momen-momen besar saja. Justru ketaatan seringkali diuji di hal-hal yang kelihatannya sepele. Saya coba bagikan beberapa cara sederhana untuk melatih ketaatan yang bisa mengubahkan hidup kita. Yang pertama, taat dalam hal kecil. Contohnya, ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengirim pesan ke seseorang, menanyakan kabar, atau mendoakannya. Walaupun kita merasa kayaknya gak penting, tapi bisa jadi itu momen yang orang itu sangat butuhkan saat itu. Atau ketika Tuhan minta kita jujur di bisnis kita, di pekerjaan kita, walaupun harus mengurangi keuntungan. Atau taat setiap pagi, taat untuk berdoa terlebih dahulu. Kadang zaman sekarang bangun pagi, yang dicari pertama apa? Handphone atau doa.
Taat dalam hal-hal kecil itu kayak latihan otot rohani, saudara. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Dan Tuhan tahu mana hati yang bisa dipercayakan lebih banyak. Yang kedua, taat meskipun gak paham. Kita belajar dari Abraham yang disuruh pergi ke tempat yang dia belum tahu. Dan juga kita belajar dari Nuh yang membangun bahtera saat belum ada hujan. Mungkin saudara merasa Tuhan minta saudara meninggalkan satu hubungan yang gak sehat, tapi saudara masih sayang, atau saudara merasa takut sendiri. Nah, inilah saatnya untuk taat. Atau Tuhan sedang mengerahkan saudara untuk mengambil langkah iman dalam kerjaan, atau pindah bidang yang baru, atau mulai pelayanan yang baru, padahal saudara belum punya jawaban. Atau bahkan saudara disuruh mengampuni orang yang jelas-jelas bersalah. Ketaatan itu gak nunggu semuanya jelas dulu, melainkan percaya bahwa Tuhan sudah di depan kita. Yang ketiga, taat saat belum ada hasil. Petrus sudah semalaman menangkap ikan, tapi jalannya tetap kosong. Dan dia mau coba lagi. Setelah dia mencoba, Tuhan kasih hasil yang luar biasa. Mungkin saudara ada yang sedang dalam situasi seperti Petrus. Sudah capek, sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya belum ada. Atau saudara ada yang berdoa bertahun-tahun untuk keluarga yang belum kenal Tuhan dan belum ada perubahan. Tuhan bilang, jangan berhenti. Ingat ucapan Petrus tadi, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Jadi Tuhan gak cari yang paling pintar atau paling siap, tapi Tuhan cari hati yang mau taat. Jadi pagi ini kita sama-sama belajar ketaatan. Kalau saudara merasa Tuhan sedang minta saudara taat dalam satu hal, coba ambil langkah tersebut. Satu langkah kecil yang bisa menjadi hal besar. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas dan selamat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.